didukung oleh kepada masyarakat yang mempunyai televisi yang belum bisa menerima siaran digital, diharapkan segera memasang perangkat set-top box agar bisa menerima siaran digital. Kepada masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin yang set-top box atau perangkat konektornya disediakan sesuai amanat peraturan pemerintah, akan disediakan oleh penyelenggara multiplex, yaitu LPP TVRI dan LPS. Kembali kita berbincang, pemirsa, masih berkaitan dengan analog switch off. Saya kembali kepada Pak Ismail. Pak Ismail, persiapan analog switch off besok seperti apa? Ya, untuk persiapan ini ada beberapa hal ya. Pertama itu dari sisi infrastruktur. Ini yang perlu disiapkan oleh seluruh penyelenggara multiplexing. Mereka harus membangun perangkat pemancar yang bisa memancarkan siaran digital. Dan alhamdulillah untuk tahap 1 ini, seluruh wilayah yang akan di-cover untuk analog switch off itu sudah selesai pembangunan infrastruktur oleh para RPS. Yang kedua adalah para operator ini melakukan siaran secara simulcast. Jadi ini sudah berlaku hampir 1 tahun ini, teman-teman penyelenggara televisi broadcasting itu sudah bersiaran secara bersamaan, siaran analog dan siaran digitalnya secara bersamaan. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari masyarakat sudah bisa menikmati siaran digital ini, Mas. Nah, yang ketiga adalah dari sisi masyarakat atau perangkat penerima. Ini yang harus dipersiapkan oleh seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap televisinya masing-masing. Apakah televisinya sudah mampu menangkap siaran digital atau belum? Nah, bagi perangkat televisi yang belum mampu menangkap siaran digital, perlu menambahkan alat tambahan yang namanya set-top box. Ini alat bukan mahal ya, bukan alat yang canggih dan istimewa begitu, tapi alatnya kisaran berharga 200.000, 300.000. Bisa dibeli baik secara online maupun di toko-toko elektronik terdekat. Ini hanya untuk menambahkan televisi yang lama dengan tambahan alat ini akan bisa menangkap siaran digital. Ini 3 hal yang penting sekali yang sudah dipersiapkan dan kita akan mengevaluasi terus-menerus agar seluruh masyarakat siap untuk melakukan perpindahan ini. Jadi persiapan kita fokus untuk perangkat tambahan ini untuk masyarakat yang miskin, Mas. Yang sudah masuk di dalam kategori masyarakat miskin, ini kita sudah menerima data dari Kementerian Sosial yang terkait dengan hal itu. Baik, Pak Ismail, karena harus menambah set-top box begitu ya untuk TV yang belum bisa menangkap siaran TV digital, ada kemudahan tidak, ada tips tidak dari Kemenkominfo untuk masyarakat yang mungkin menikmati siaran digital ini? Sebenarnya tipsnya sederhana ya, ini sama seperti kayak kita memasang antena biasa gitu. Kalau sekarang selama ini antenanya terhubung langsung ke TV, sekarang antenanya dihubungkan dulu ke perangkat set-top box ini. Nanti dari set-top box ini baru dihubungkan ke televisi. Nah, jadi sangat simpel sebenarnya pemasangannya, seperti kayak kita pasang perangkat seperti video, decoder atau DVD dan sebagainya. Sesimpel itu gitu. Jadi tinggal menghubungkan perangkat antena ke perangkat ini masuk ke televisi. Dan kemudian televisi akan mampu menangkap siaran digital. Dan yang penting sekali perlu kita sampaikan juga bahwa siaran digital ini bukan berarti kemudian jadi berbayar, tetap gratis seperti selama ini menonton siaran analog. Jadi tidak perlu ada berlangganan, biaya tambahan dan sebagainya, tidak. Cukup masyarakat memeriksa perangkat televisinya masing-masing, ada yang sudah embedded atau berada di dalam perangkat televisinya, ada yang perlu alat tambahan yang namanya set-top box itu. Gitu. Oke, baik. Pak Abdul Karis, peran dari DPR sendiri berkaitan dengan budgeting sendiri seperti apa, Pak Abdul Karis? Baik, tahun 2022 kita setujui untuk anggaran untuk memberikan set-top box bagi masyarakat miskin. Namun memang jumlahnya belum bisa memenuhi semua masyarakat dalam kategori ini. Karena memang jumlahnya cukup besar
ada 6,7 juta ya yang harus diberikan set-top box menurut data dari Kementerian Sosial. 4 juta diadakan oleh LPS, yang kemudian sekitar 3,7 itu diadakan oleh Kementerian Kominfo, itu yang menjadi bidang atau menjadi mitra kita. Namun tahun 2022 baru ada sekitar 1 juta, berarti masih ada kekurangan sekitar 2,7 juta set-top box kalau untuk mengejar tahun 2022 bulan November. Sehingga ini masih kekurangan anggaran untuk sekitar 2,7 juta set-top box. Oke, baik. Pak Ismail, mekanisme pembagian set-top box untuk masyarakat miskin bagaimana Pak Ismail? Daftar masyarakat miskin ini sebenarnya sudah kita bagikan kepada seluruh LPS ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Haris tadi, secara garis besar sebenarnya ini merupakan tanggung jawab penyelenggara LPS tadi untuk membagikan perangkat set-top box ini sampai ke rumah-rumah gitu. Jadi mekanismenya dibagikan langsung sampai ke rumah. Karena alamat dan nama dan alamatnya sudah kita bagikan. Dan sudah ada, seperti dijelaskan Pak Haris tadi, ada komitmen dari penyelenggara LPS ini sebesar 4,2 juta kurang lebih dari 6,7 kebutuhan. Persis seperti disampaikan Pak Haris, kita sudah menyiapkan 1 juta saat ini dan sekarang sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk sisanya, tambahannya. Nah, insya Allah kita masih punya waktu untuk mengejar sampai dengan bulan November nanti. Perangkat set-top box ini akan terbagi secara langsung ke masyarakat oleh penyelenggara LPS dan akan disupport oleh Kementerian Kominfo dan TVRI. Baik. Pak Ismail, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ya apa kemudian keuntungan dari TV digital ini. Ketika mereka sudah membeli set-top box begitu supaya bisa menikmati TV digital, ini keuntungan apa saja sih yang akan didapat? Ya, yang paling pertama adalah jumlah siarannya. Jadi ketika sudah dapat menangkap siaran digital ini, saat ini pun karena sudah dijalankan secara multicast antara analog dan digital, maka masyarakat yang sudah membeli set-top box ini akan bertambah jumlah siarannya. Secara rata-rata di setiap daerah itu sudah ada penambahan yang cukup banyak dari siaran yang selama ini biasa ditonton oleh masyarakat. Itu yang pertama gitu. Yang kedua tadi kualitasnya. Kualitasnya akan jauh lebih jernih, lebih jelas gambarnya dan bisa memberikan informasi-informasi tambahan di luar dari kemampuan yang digunakan secara analog sekarang. Jadi banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat dengan biaya yang relatif sangat murah ya, karena hanya cukup membeli perangkat set-top box. Nah, saran kami sebelum sampai daerahnya dimatikan secara total siaran analognya, mohon kepada masyarakat yang tidak tergolong dalam keluarga miskin ini untuk segera membeli set-top box masing-masing. Tidak perlu menunggu sampai dimatikan siaran analognya, agar bisa sejak sekarang sudah bisa menonton siaran digital dengan manfaat-manfaat yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak Ismail dan juga Pak Abdul Haris, kita nantikan bersama proses analog switch off ini. Semoga kemudian kita bisa menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih, lebih jernih dan juga lebih canggih. Terima kasih Pak Abdul Haris, terima kasih Pak Ismail telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, setelah segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital yang bersih, yang lebih jernih dan juga canggih, 2022 beralih ke digital. Pemirsa, informasi dan dialog saya tadi mengakhiri perjumpaan kita di program Prime Time News. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Sylvia Iskandar, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Metro TV. It's the best in PMP. Mau ngambil lagi ya? Sama. Istilah orang Palembang ini dihirup, Pak. Dihirup. Ini. Juragan Zaman Now, besok jam 7 malam. Sesaat lagi, Top News bersama Afian Malik. Ada yang baru, favorit kita. Mie sedap kah? Bakso beleduk. Suara bakso beleduknya.